感恩南无释迦牟尼佛，感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩十方三世诸佛菩萨及龙天护法，感恩恩师师父罗春红台长。Saya Devi Audina Andrian dari Tangerang. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tahun 2020, saya divonis menderita kanker getah bening. Pada tahun 2017, saya mengenal ajaran Shinigami dan sudah berikrar vegetarian seumur hidup. Akan tetapi, karena aktivitas saya sebagai mahasiswa kedokteran sangatlah sibuk, saya seringkali makan di kantin di mana kurang bersih untuk orang yang bervegetarian, walaupun hanya membeli sayur saja. Selain itu, saya juga melakukan uji coba menggunakan hewan yang menyebabkan hewan tersebut menderita. Tepat sewaktu libur musim dingin, saya pulang ke Indonesia. Saya sering batuk dan sedikit demam. Tetapi hasil ronsen pada bulan Januari tidak terlihat keabnormalan. Dokter memvonis saya mengalami stres saja, karena tidak ada keabnormalan pada pemeriksaan. Dokter saya pun menyarankan saya untuk mengkonsumsi daging akibat kondisi saya yang anemia serta mengalami kerontokan rambut yang parah, semakin lama semakin memburuk. Tetapi saya menolaknya. Saya tetap bertekad bervegetarian seumur hidup. Pada saat memasuki bulan Mei, saya mulai merasa demam, lemas, gejala anemia. Berat badan saya pun turun drastis dalam waktu 1,5 bulan. Saya tidak kuat berjalan jauh, makan pun kesulitan menelan. Saya pun sudah tidak sanggup melafalkan parita sambil duduk. Kemudian, karena penyakit yang tak kunjung sembuh, saya pun kembali ke dokter. Dokter menyarankan saya ronsen kembali, dan hasilnya mengejutkan. Terdapat benjolan di dalam rongga dada saya dan disarankan untuk melakukan CT scan. Setelah CT scan dilakukan, hasilnya disebutkan kesan suatu limfoma malignan, yang artinya adalah sebuah kanker getah bening, dan disarankan untuk biopsi. Saya sungguh takut. Saya tahu biopsi sangat menyakitkan. Saya menyadari ini semua adalah buah karma membunuh saya yang dilakukan dari hasil percobaan laboratorium yang menyebabkan hewan tersebut menderita, serta mengkonsumsi makanan yang tidak bersih tersebut juga menjadi timbunan karma buruk bagi saya, serta masih banyak karma buruk lainnya yang saya lakukan. Saya juga menyadari ini adalah rintangan 369 yang datang lebih awal. Saya sungguh bertobat atas semua perbuatan buruk yang saya lakukan, serta kurangnya melafalkan Xiaofangzi. Akan tetapi, saya percaya Busa pasti menolong saya. Lalu saya berkesempatan datang ke Kuanyintang setiap hari untuk melafalkan parita. Baru saja datang ke Kuanyintang, saya merasa agak sedikit membaik. Badan saya berkeringat. Selama saya berada di Kuanyintang, saya berusaha dan dibimbing oleh para sesyung. Karena para sesyung yang telah membimbing saya dengan sabar dan memberikan saya banyak pedoman. Keadaan saya semakin membaik. Pada bulan November 2020, saya kembali melakukan pemeriksaan darah. Hasilnya, anemia saya sembuh, tetapi sel darah putih saya masih lumayan tinggi. Vonis dokter terhadap penyakit saya pun berubah. Dokter sungguh heran, mengapa bisa membaik dalam waktu yang dekat. Saya juga diberi obat yang harus dikonsumsi setiap harinya. Awal mulanya, saya berikrar melafalkan Xiaofangzi sebanyak 200 lembar saja, dan Fangsen 1000 ekor. Akan tetapi, atas saran Sesyongmen yang mengacu pada wejangan master untuk penyakit berat seperti ini, setidaknya melafalkan 1000 lembar Xiaofangzi. Akhirnya, saya berikrar untuk melafalkan 1000 lembar Xiaofangzi selama 1,5 tahun. Setiap harinya, selain melafalkan Xiaofangzi, juga membaca Paihua Fofa atau wejangan master lainnya. Pada bulan Maret 2021, saya telah melafalkan sebanyak 500-an lembar Xiaofangzi, kemudian kembali melakukan CT scan. Hasilnya, ada pengecilan yang signifikan pada kelenjar getah bening saya, tetapi saya masih lumayan sering batuk. Pada bulan Oktober 2021 yang lalu, saya kembali melakukan pemeriksaan.
Hasil CT scan saya menunjukkan terjadi penyusutan pada kelenjar getah bening saya. Gejala batuk saya pun berangsur menghilang. Dokter mengatakan, jika ukurannya sudah kurang dari 1 cm, itu tandanya tidak ada keganasan, tetapi harus tetap check up rutin. Saya sangat bersyukur tidak terbaring di rumah sakit. Kanan pusat telah memberkati saya agar saya sembuh kembali, serta membawa saya untuk membina diri lebih baik. Saya harap kita semua rajin melafalkan Xiaofangzi dan membina diri dengan baik, agar karma buruk kita tidak meledak, serta membaca Pai Hua Fofa dan Wejangan Master untuk membuka kebijaksanaan kita. Asalkan kita bersungguh hati, Pusa pasti memberkati. Sekian sharing saya. Jika terdapat kesalahan, mohon Kuan Yin Pusa memaafkan. Mohon Dewa Pelindung Dharma memaafkan. Berwalah asih memaafkan. Sedikit sharing tambahan. Tanggal 13 November 2021, saya pergi ke Kuan Yin Tang untuk memberi penghormatan pada Master dan membantu melafalkan Tapecho sebanyak 170 kali, serta nama besar Kuan Yin Pusa 2000 kali. Saya merasa hati saya semakin tenang serta semakin bersemangat. Tanggal 14 November 2021, saya datang lagi ke Kuan Yin Tang untuk memberi penghormatan pada Master, serta melafalkan 200 kali Xinjing, serta 2500 kali nama besar Pusa. Pada tanggal 16 November 2021, saya bermimpi sedang berada pada seminar Dharma dan Master berbicara kepada saya serta menjabat tangan saya. Sungguh sangat senang. Kan'en Kuan Yin Pusa, kan'en Enshi Luchun, kan'en Namo 释迦牟尼佛，感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩十方三世诸佛菩萨与龙天护法，感恩恩师师父鲁春红台长。